segala puji kami persembahkan kepada Allah yang kuasa. Oh indahnya hidup ini bila kita saling berbagi dengan cinta setulus hati. Atas nama sang ilahi berbagilah dengan cinta, bukan materi yang utama, agar semua berpahala jalan menuju surga. Alhamdulillah segala puji kami persembahkan kepada Allah yang kuasa atas segala anugerah hidup bersaudara. Berkahilah agar selamat dunia dan akhirat. Oh indahnya hidup ini bila kita saling berbagi dengan cinta setulus hati. Atas kamar sang ilahi berbagilah dengan cinta, bukan materi yang utama, agar semua berpahala jalan menuju surga. Alhamdulillah segala puji kami persembahkan kepada Allah yang kuasa atas segala anugerah hidup bersaudara. Berkahilah agar selamat dunia dan akhirat. Berkahilah agar selamat dunia dan akhirat. Iya, alhamdulillah. Kembali lagi ya Mas Isan? Iya, kembali lagi bersama kami tim Nasyid Albana. Di episode keberapa nih? Episode ke-8 ya? Ke-8. Masya Allah. Episode ke-8. Kita kalau puasa udah puasa ke berapa ini ya? 26 ya, udah mendekati lebaran ya insyaallah ya. Lebaran, Masya Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, amin, termasuk pemirsa yang ada di rumah ya, kita juga tidak lupa kita doakan ya. Saling mendoakan insyaallah dalam kebaikan. Amin amin rabbal alamin. Baik, mungkin kita langsung ke lagu selanjutnya. Boleh, Mas Isan. Lagu kedua dari kita, Mari Sholawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawasalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badi ya Allah. Daripada kita pacaran lebih baik kita selawatan, daripada dekat-dekatan nanti bakal lihat suksesan. Lebih baik kita selawatan, daripada dekat-dekatan mending kita selawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah,
Allah Allah Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bukan aku tak suka padamu, bukan aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah melupakan, kita kan belum ada ikatan. Sudahlah ku jangan kau pikirkan, mending kita sholawatkan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmat-Nya jua kita dapat berkumpul di sore hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa salawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para pemirsa Kilau Ramadan Bukit Asam yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini ataupun sore hari ini, marilah kita mulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Si Udin makan Indomie, kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kafi Al-Furqan dan kita bertemu kembali di Kilau Ramadan Bukit Asam 1444 Hijriah dalam acara Bincang Sore Ramadan Bukit Asam episode ke-8 pada hari ini Senin 17 April 2023. Para pemirsa Bincang Sore Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini pastinya saya tidak akan sendiri bersama dengan teman-teman dan tamu kita, pasti narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita di studio, yaitu Bapak Ustadz Tulus Abadi, yang nantinya bersama Pak Ustadz kita akan membahas dan mengupas tuntas tema kita pada hari ini, yaitu memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan. Dan juga kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, para pemirsa Bincang Sore Ramadan Bukit Asam, yang nanti ingin memberikan pertanyaan dapat langsung menuliskan di kolom komentar di YouTube PT Bukit Asam TBK. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walaupun masih badan kurang fit. Perjalanan ya Pak Ustadz? Perjalanan ibadah umroh ini. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz sudah berkenan hadir di studio kita pada kesempatan hari ini. Walaupun baru pulang umroh langsung menuju studio untuk langsung bersama-sama berbagi terkait dengan manfaat kita dalam bulan suci Ramadan ini. Dan pastinya juga kita memberikan ucapan juga selamat jalan juga untuk teman-teman kita yang pastinya saat ini sedang beberapa menjalani perjalanan menuju kampung halamannya untuk mudik, dan kita doakan bersama Pak Ustadz semoga nantinya para sahabat-sahabat dan saudara kita diberikan kelancaran dan sampai dengan tujuan nantinya
dengan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini Pak Ustadz, yaitu memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan. Ini pastinya sangat menarik sekali bahwa memang yang pasti kita tunggu-tunggu bersama mendapatkan keistimewaan di 10 hari terakhir Ramadan ini Pak Ustadz. Nah, apa sih yang dianjurkan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Di 10 malam Ramadan yang terakhir itu dikatakan di dalam suara itu itkun minanar, terbebasnya dari api neraka. Kalau awal Ramadan itu rahmat, 10 malam yang kedua itu maghfirah, dan 10 malam yaitu itkun minanar. Itkun minanar itu salah satu harapan dari bagi orang-orang yang berpuasa ingin raih dia. Betul Pak Ustadz. Nah itu rangkaian-rangkaian ini memang harus kita buktikan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ini kita sudah persiapkan. Karena di 10 malam terakhir itu ada satu malam nanti. Malam-malam ganjil itu ada malam-malam turunnya malam Lailatul Qadar. Betul, Nah betul. disitulah kita harus Subhanallah. kita persiapkan diri ini. Bagaimana memanfaatkan, kita gunakan 10 malam ini dengan beribadah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita gunakan waktu yang terbaik. Mungkin ada yang zikir, berselawat malam hari, sholat, walaupun ada sholat tarawih nanti dilanjutkan dengan sholat malam, mau sholat tasbih atau sholat tahajud malamnya itu untuk supaya beritikaf di masjid. Betul, Nah betul, itu Pak. ini utama, yang paling utama di situ. Betul. Nah, itu. Jadi itulah beberapa hal yang diinginkan pastinya Pak Ustadz dalam rangkaian kita beribadah selama bulan suci Ramadan, terutama di 10 malam terakhir ya Pak Iya, Ustadz iya. ya. Nah, terkait dengan itu apa saja sih Pak Ustadz keistimewaannya di 10 malam terakhir ini Pak Ustadz? Yang pastinya di malam Lailatul Qadar kita ini. Iya, Al-Quran sudah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan itu ada malam-malam ganjil, malam yang akan turun malam Lailatul Qadar. Nah, di 10 tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini di 10 Ramadan itu ada malam yang sangat mulia. Dikatakan 10 Ramadan terakhir itu Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan Pak Ustadz. Yang sangat itu diutamakan, ada satu cerita nanti. Nanti saya sampaikan sejarah bagaimana turunnya malam Lailatul Qadar itu. Ada salah satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada orang yang beribadah selama 1000 bulan, itu namanya Sam'un Al-Ghazi. Samsun Al-Ghazi ini beribadah melawan orang-orang kafir, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang Samsun Al-Ghazi ini punya istri yang kafir. Orang yang kafir, maka pada suatu hari orang-orang kafir ini berembuk musyawarah bagaimana untuk membunuh Samsun Al-Ghazi. Maka disuruhlah itu istrinya yang kafir itu. Bagaimana caranya? Hanya diberikan suatu tik bagaimana untuk membunuh. Ketika malam tidur sudah disiapkan tampar. Tampar ini diikatkan di tiang-tiang. Ketika mau bangun malam, mau beribadah, siapakah yang mengikat saya? Istrinya menjawab, saya. Untuk apa? Ingin mengujimu. Benarkah engkau adalah waliullah? Ditarik, bismillah, Allahumma lepas. Besoknya akan diulang lagi. Diulang, akhirnya siapakah yang mengikat saya dengan rantai yang kuat? Saya. Untuk apa? Ingin musuh. Ditarik. Lepas. Maka keluar dari lisan Samsun Al-Ghazi, wahai istriku, tidak ada yang bisa membunuh saya kecuali izin Allah dengan rambutku ini. Rambutnya Samsun Al-Ghazi sampai lutut rambutnya beliau itu. Saking panjangnya itu. Betul. Maka diambil 8 helai,
diikatkanlah di tangan kakinya itu. Ketika bangun, maka Samsul Al-Ghazi, siapakah yang mengikat saya? Ditarik tidak bisa. Maka disitulah dipotong tubuh beliau ini oleh orang-orang kafir, lisannya mengucapkan dengan zikir, ya Allah, gerakkan tubuhku ya Allah, supaya tembok-tembok itu akan hancur, menghancurkan orang-orang kafir. Doanya Samsul Al-Ghazi dikabulkan oleh Allah SWT. Maka semua orang-orang kafir termasuk istrinya meninggal. Itulah akhirnya dia diberikan kembali kekuatan lagi, kembali lagi hanya beribadah. Maka dengan cerita ini sahabat Nabi menangis. Alangkah indahnya orang ini bisa beribadah 1000 bulan. Maka turun ayat ini berkenaan Samsul Al-Ghazi ini, turun malam Lailatul Qadar. Umat Muhammad walaupun umurnya tidak sampai 1000 bulan, 83 tahun, ketika dia bertemu dengan Allah bersama hidupnya beribadah 1000 bulan, 80 tahun, yaitu 3 bulan. Nah, sama umurnya itu ketika dia beribadah sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, inilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang bertemu, maka semua doa-doa kita akan dijawab, dikabulkan oleh Allah Amin, SWT. amin ya Rabbal Alamin, Pak Ustadz. Jadi luar biasa sekali Pak Ustadz. Jadi memang dengan adanya malam Lailatul Qadar tersebut, kita juga menjalani ibadah ini untuk mendapatkan pahala pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tadi sudah bertanya dengan Pak Ustadz terkait dengan apa saja keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan dalam pelaksanaan kita menjalani sampai nanti kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut, Pak Ustadz? Kira-kira apa sih ibadah-ibadah yang mungkin kita laksanakan seperti itu untuk menambah iman dan ketakwaan kita, Pak Ustadz? Betul. Di 10 malam terakhir dianjurkan oleh Rasulullah untuk beriktikaf di masjid. Zikir, tafakur, mendekatkan dengan Allah SWT, membaca istighfar, membaca selawat, mungkin sholat malam, satu lail, sholat tahajud, sholat hajat, atau tasbih, dan sholat-sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita sholat mutlak, kalau sholat mutlak, sholat yang penting. Tujuannya karena Allah SWT, mencari ridhonya Allah. Supaya di dalam iktikaf kita ini, kita bisa meraih malam Lailatul Qadar, bisa bertemu, minimal kita ini hati kita damai, tentram. Betul. Berarti seluruh amalan itu kita jalankan ya Pak Ustadz ya? Iya. Seperti halnya di malam-malam Ramadan lainnya ataupun di malam-malam lain, ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan dan maupun sunnah kita lakukan agar nantinya pada saat kita beribadah kita menemukan namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Iya, Entah iya. di hari apapun itu ya Pak Ustadz. Iya, ya? iya. Baik. Selanjutnya nih Pak Ustadz, apa saja sih yang biasanya dirasakan oleh kita semua nih pada saat mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena kan kita tidak tahu nih Pak Ustadz, apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang merasakan kenikmatan dari mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar, kira-kira apa sih yang akan mereka rasakan seperti itu Pak Ustadz? Sebenarnya ketika ada orang merasakan dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ibadahnya lebih meningkat. Lebih meningkat Pak Ustadz. Meningkat dengan tetangga, dengan sahabat, mungkin dia berwibawa, hatinya damai. Biasanya dia suka marah, mungkin tidak marah lagi. Nah itu, soal mukanya tuh wajhun malihun, wajahnya sumringah, berseri-seri. Nah ini ibadahnya lebih meningkat lagi. Nah ini hampir sama dengan ketika dia bertemu. Apalagi ketika dia bertemu dengan Subhanallah, itu doa-doa yang diminta dipanjatkan oleh Allah SWT dikabulkan. Semua dia pinta Allah berikan. Nah disitulah kelebihan orang yang bertemu dengan dalam malam sebulan itu, orang yang memohon kepada Allah SWT diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ada satu ketika saya ngaji kitab Usburiyah, itu diceritakan pada waktu ngaji kitab itu oleh Kiai Ishak di Pondok Pesantren Tepirang. Ciri-ciri hadirnya malam Lailatul Qadar itu pagi itu sudah kelihatan. Oh iya betul. Sudah kelihatan panas tapi tidak panas. Walaupun panas Walaupun kelihatan panas sejuk, banget ya Mas, tapi sejuk enak, ya Mas. damai. Malam itu tidak ada yang namanya binatang itu berbunyi. Biasanya jangkrik. Betul. Itu bunyi, itu malam itu suasana sunyi, tenang, damai. Gitu, damai. Nah itu kira-kira salah satu ciri-ciri yang akan hadir itu. Enak, rasanya damai.
walaupun itu mungkin hujannya tidak membawakan apalah rintik-rintik, tapi membawa keberkahan. Berkah. Ya, Damai. Nah inilah rasanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enjoy, tanpa ada beban. Ketika dia ingin menemui malam Lailatul Qadar. Nah itu harapan itu kita itu persiapkan dari awal sebenarnya teman-teman. Dari awal tuh. Nggak bisa Betul, kita betul. ujuk-ujuk malu, ya nggak bisa. Karena itu salah satu proses Pak Ustadz. Ya, proses Jadi dulu. apa amal ibadah yang kita jalankan selama itu nantinya akan mendapatkan hasil yang insya Allah kita akan Iya, bertemu dengan iya, malam iya. Lailatul Qadar tersebut. Tapi Allah alam bisawab, kita tidak ada yang tahu siapa yang nanti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi kita berharap dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah nantinya kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut ya Iya, Pak Ustadz iya, ya. betul. Dengan segala keistimewaannya. Baik Pak Ustadz, kita mungkin rehat sejenak Pak Ustadz. Iya. Nanti kita akan sambung kembali di segmen kedua. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bincang Sore Ramadan PT Bukit Asam TBK. Fajar Ramadan segera memberikan cahayanya ke dunia. Ini adalah waktu yang paling dinanti untuk meraih pahala. Yang datang untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Mari kita persiapkan seluruh hati, jiwa, dan raga Untuk menyambut bulan suci penuh berkah ini dengan sukacita. Semoga Ramadan ini dapat menempa kita menjadi pribadi yang semakin memiliki akhlak mulia. Kami, jajaran Direksi PT Bukit Asam TBK, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat tetap tawakal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasil. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad. Salli ala Muhammad adada ma bi'illah bisalatan da'imah salli bidawamil mulkillahi. Allah, ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kerajaanmu ya Allah. Allah, ya Allah, please shower your blessings, your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ya Allah, kewa manten kelau seru Muhammad sebaita Allah Allah, ya Allah, curahkan rahmat juga salawatan Darutwa Nabi Cinturi kami Muhammad, sepanjang ide di dalam kebahagiaan. Salam mojo dalam kasih sayang Allah. Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillah. Ya 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 Ya, alhamdulillah. Amin. Kembali bersama kita Albana, Timnas Albana, Iya. insyaallah.
setelah ini kita akan membawakan lagu Jagalah Hati ya, memang Jagalah Hati. Mudah-mudahan hati kita selama di bulan Ramadan senantiasa Allah berkahi dan Allah bersihkan. Ya. Amin, amin. Iya, Betul, Mas dari Haris. penyakit-penyakit hati, Pastinya ya. iya kotoran-kotoran hati. Betul. Dan Allah jaga kita, hati kita baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang Amin, menyaksikan. amin. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Supaya nanti sesuai dengan yang Allah firmankan ya. Betul. Setelah Ramadan menjadi orang-orang yang Bertakwa, insya Allah, amin. Insya Allah, Allahumma amin. amin. Baik. Lagu selanjutnya, Lagu selanjutnya dari kami. Jagalah Jagalah Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oh jagalah, bila hati yang bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasimu dari raih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah yang jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati yang suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menarik hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat berasuk, akhlak yang terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah, jagalah, jagalah hati, janganlah kotori. Jagalah, jagalah, jagalah hatimu. Janganlah kotori. Jagalah hatimu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oh jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ya, kembali lagi di Kilau Ramadan Bukit Asam 1444 Hijriah, Bincang Sore Ramadan PT Bukit Asam TBK. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama senandung religi yang sangat luar biasa dilantunkan oleh teman-teman kita dari Nasyid Albana, dan luar biasa sekali mengajak kita untuk selalu menjaga hatinya dalam
menjalani ibadah pastinya di bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut Pak Ustadz. Oke. Tadi ada beberapa yang ditanyakan terkait dengan saya dengar dari beberapa teman bahwa ketika malam Lailatul Qadar tersebut malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, seperti itu. Itu apa saja yang dilakukan malaikat Jibril sehingga sebegitu pentingnya sampai turun ke bumi gitu Pak Ustadz? Di dalam Al-Quran surah Al-Qadr saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril bersama para malaikat turun di dunia itu mengatur semua urusan sampai terbitnya fajar. Nah, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar inilah yang diberkahi oleh Allah SWT. Maka dia mengatur semua urusan manusia, yang di mana doa-doa yang dia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi harapan itulah kita ketika sebelum terbit fajar kita sudah beribadah. Ada melalui yang namanya imsak. Itu sudah kita siapkan untuk membaca bacaan selawat, ataupun tadarus Al-Quran, ataupun sholat fajar. Nah, ini rangkaian-rangkaian ini sebenarnya itu diawali dari awal yang pertama, Ramadan pertama sampai terakhir itu kita itu mengharapkan bertemunya Lailatul Qadar. Itulah malaikat Jibril bersama para malaikat turun ke bumi ini mengatur semua urusan. Tanazzalul malaikatu fi bi'izni rabbihim kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya apa? Sampai terbitnya fajar. Itu. Iya. Jadi begitu istimewanya Pak Ustadz ya, bahwa memang ibadah itu terutama di bulan suci Ramadan ini sangat istimewa sekali. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nantinya bagi yang nanti mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Subhanallah sekali, pastinya kita semua insan Bukit Asam khususnya pasti sangat berkenan sekali untuk nantinya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya mendapatkan keberkahan dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, Pak Ustadz, terkait dengan malam Lailatul Qadar tersebut, apakah ada ritual khususnya seperti sholat Lailatul Qadar atau seperti apa Pak Ustadz? Untuk sholat malam Lailatul Qadar tidak ada, khusus tidak ada, khusus itu. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, setiap malam Rasul itu sholat lail. Maka kalau kita, saya pulang dari ibadah umroh, ini baru kemarin. Pak. Nah itu. Memasuki 10 malam, ketiga malam 10 malam terakhir itu Masjidil Haram itu sudah penuh. Penuh sekali Pak. Orang-orang khususnya Pakistan, Bangladesh itu yang nggak punya tempat hotel, dia tidur di Islamic masjid. Ada yang tidur itu di dekat WC. Saya itu luar biasa. Kenapa orang-orang ini ingin meraih Ramadan itu di malam terakhir itu berbondong-bondong di Masjidil Haram. Maka sangat luar biasa. Maka disinilah mengkhususkan sholat malam Qadar tidak ada. Betul. Tapi ketika di malam Qadar orang ini sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat tasbih, sholat mutlak itu boleh. Silakan. Sholat sunnah lainnya. Sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah boleh itu. Maka disinilah meraihnya tadi itulah bermacam-macam. Ada yang sholat tasbih, ada yang sholat tahajud, sholat hajat. Walaupun nanti rangkaian sebelah ba'da sholat isya itu ada sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir. Nanti ada yang mengatakan setelah sholat tarawih itu sholat witirnya sendiri nanti di akhir malam, silakan monggo. Nah ini. Tapi ketika dia sholat witir nanti malam sholat tahajud tidak apa-apa. Nah itu sholat tahajud silakan tidak masalah. Walaupun itu ada khilafiahnya, silakan. Yang penting dia melaksanakan apa itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mengkhususkan sholat malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Tetapi ketika malam Lailatul Qadar dia sholat, memang ada. Berarti segala jenis ibadah ya Pak Ustadz ya, yang kita bisa perbanyak mulai dari tadarus Al-Quran, kemudian sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, sholat witir, tarawih dan lain sebagainya, insya Allah itu juga memiliki nilai pahala yang sama.
Dan ini Pak Ustadz, selain itu apakah ada mungkin doa-doa khusus Pak Ustadz yang dilantunkan dalam mencapai atau mengharapkan ridho Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut Pak Ustadz? Ada dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah itu membaca malam-malam terakhir di malam Ramadan itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu bacaan dibaca itu. Itu dibaca selalu setiap malam-malam itu dibaca. Nah itu doa-doa yang memang khusus di bulan suci Ramadan berbanyak membaca itu. Itu maka kalau kita di di masjid-masjid kan itu dibaca. Digabung dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini adalah sebuah hadis jelaskan Rasulullah ketika tengah malam di malam-malam terakhir memperbanyak itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dibaca doa khusus untuk kita memohon kepada Allah. Ya kita minta dimaafkan kesalahan. Nah itu. Tuhibbul afwa terima taubat kita. Semoga apa yang kita lakukan di Ramadan ini ya itkun minan nar itu terbebas dari api neraka, harapan di situ. Amin ya rabbal alamin. Itulah. Betul. Tidak ada yang lain terbebas dari api neraka. Di sebelum terakhir kita sudah suci bersih. Betul. Dan membuat kita lebih siap Pak Ustadz dalam menjalani 11 bulan berikutnya Pak Ustadz. Iya ya? gitu. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik sekali untuk kita berbenah diri. Kiranya ada kesalahan-kesalahan yang harus kita mohon ampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya semua manusia tidak lepas dari kesalahan, namun kita berdoa bersama agar nantinya kesalahan-kesalahan kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita nantinya pribadi yang lebih baik lagi untuk tahun-tahun seterusnya seperti Pak Ustadz ya. Iya. Nah, ini Pak Ustadz, ada juga beberapa teman-teman yang bertanya, ada sedikit awam memang. Kadang-kadang ada yang masih sedikit membedakan antara malam nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Nah, ini memang sebenarnya turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar suatu hal yang berbeda. Tapi mungkin ada persamaannya mungkin Pak Ustadz? Sebenarnya nuzul artinya turun. Turunnya Quran. Nah, itu. Turun apa tuh nuzul Quran, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Itu sebenarnya banyak walaupun Halafiyah itu tetap ada mengatakan turunnya malam pertama itu surah Al-Alaq itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini turun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Nah ini. Nah, perbedaan antara malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadar itu turunnya malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Nah itu. Walaupun di malam Lailatul Qadar ada ayat turun Al-Quran dia berkenaan dengan itu soal Qadar tadi itu. Menceritakan Samsul Al-Ghazi tadi betul. Itu malam itu di malam Lailatul Qadar turunnya di situ. Jadi kita perbedaan walaupun itu hanya nuzul Quran ya turun Al-Quran, Lailatul Qadar turunnya malam Lailatul Qadar. Itu saja sebenarnya. Betul. Dan pastinya walaupun malam nuzul Quran ataupun Lailatul Qadar itu semua malam yang sangat istimewa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap kita selalu bisa beribadah dengan baik di momen-momen yang seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ketika kita beribadah ya salah satu ya ketika Rasulullah turunnya Al-Quran itu beliau ini merasakan gemetar jiwanya bergetar terus rasa senang, rasa gundah gulana. Akhirnya dia datang dengan istrinya diselimuti oleh itu ya. Diberikan itulah seorang istri yang soleha. Ketika suaminya menerima wahyu itu akhirnya dia sampaikan kepada pamannya yang orang Yahudi tapi dia tahu bahwa ini dia akan menjadi nabi betul. Itulah tahu benar-benar akhirnya dia dibimbing. Itulah istri yang soleha. Jadi kalau kita perhatikan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, kalau Lailatul Qadar turun malam Lailatul Qadar. Betul sekali Pak Ustadz. Iya. Dan ini Pak Ustadz, terkait dengan malam Lailatul Qadar ini, ada juga sebagian orang kan, walaupun tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ibadah apapun bisa ya Pak Ustadz ya. Cuman ada beberapa kadang-kadang yang beranggapan bahwa kita kalau misalnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar kita harus itikaf di masjid, apakah kita harus sholat tahajud dan lain sebagainya. Pun kalau misalnya kita di rumah,
melaksanakan ibadah sholat sunnah yang tadi disampaikan tadi, apakah tetap kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut atau harus melakukan itikaf di masjid itu? Sebenarnya turun Al-Quran atau Lailatul Qadar itu yang diberikan oleh Allah SWT orang yang terpilih di mana saja. Di mana saja, betul Pak Ustadz. Ya. Ada satu cerita ini walaupun ini cerita inti motivasi kita. Betul Pak Ustadz. Ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, ketika dia sedang ditambang, sedang bekerja, ketika itu dia rajin beribadah sambil zikir, sambil membaca Quran, mungkin dia akan bertemu. Nah ini, tidak semua, ada orang di masjid tapi hanya harapannya itu ingin mengharapkan, tapi dia tidak tidak aktif mungkin, belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Memang dia itu hidayah salah satu kelebihan ya. Iya tuh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terpilih. Mungkin dia bekerja di tambang tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi di bulan Ramadan dia tetap bekerja, tapi dia tetap beribadah, berpuasa, mungkin dia bisa bertemu. Jadi tidak ada batasan ya Pak Ustadz? Tidak ada batasan. Jadi apapun itu yang jelas kita melakukan ibadahnya dengan tulus dan ikhlas, insya Allah kita akan bersama-sama nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tanpa kita ketahui Allah misawab ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan ini Pak Ustadz, penasaran sekali nih kalau untuk terkait malam Lailatul Qadar, walaupun nanti kita belum tahu nanti kita akan mendapatkannya atau tidak, itu pahalanya seperti apa nih Pak Ustadz kalau untuk malam Lailatul Qadar tersebut? Sebenarnya di ibadah di bulan suci dilipat gandakan. Berlipat-lipat ya Pak Ustadz ya. Maka Mas Hafi, ketika saya berada di tanah suci dari tanggal 2 kemarin itu, itu orang-orang di tanah suci, orang-orang yang dermawan itu berlomba-lomba memberi makan orang yang berpuasa. Maka ada dalam suatu hadis itu disebutkan yang dirindukan dengan surga wa'at imut to'am, memberi makan orang dalam keadaan lapar. Ini dirindukan dengan surga. Maka orang-orang yang dermawan itu berlomba-lomba memberi makan, berpuasa. Luar biasa, subhanallah. Nah, jadi di situ, maka ibadah kita di bulan suci Ramadan atau di malam Lailatul Qadar itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betul sekali. Jadi memang betul sekali bahwa di bulan suci Ramadan adalah saat yang sangat tepat Pak Ustadz untuk kita semua untuk beribadah sebanyak-banyaknya agar kita apapun dosa yang sudah kita lakukan di dahulu kala bisa diampuni dan nantinya kita menjadi pribadi yang lebih baik Pak Ustadz ya. Luar biasa sekali. Jadi memang keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini sangat luar biasa, walaupun kita belum tahu nanti siapa yang akan mendapatkan dan kapan kita akan mendapatkannya. Namun insya Allah kita percaya bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik nantinya untuk kita mendapatkan pahala yang pastinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz, mungkin itu diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Tanpa terasa Pak Ustadz, waktu juga sebentar lagi akan menuju ke buka puasa. Dan alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendapatkan manfaat dari Pak Ustadz. Semoga nantinya seluruh pemirsa Kilau Ramadan Bukit Asam mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah puasa ini dengan lebih semangat lagi. Terima kasih, dan kami akan bersama-sama kembali di Bincang Ramadan sore hari ini di Bukit Asam. Fajar Ramadan segera memberikan cahayanya ke dunia. Ini adalah waktu yang paling dinanti untuk meraih pahala. Yang datang untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Mari kita persiapkan
seluruh hati, jiwa, dan raga. Untuk menyambut bulan suci penuh berkah ini dengan sukacita, semoga Ramadan ini dapat menempah kita menjadi pribadi yang semakin memiliki akhlak mulia. Kami, jajaran Direksi PT Bukit Asam Tbk, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat tetap tawakal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat para pendengar Kilau Ramadan Bukit Asam 1444 Hijriah, berbincang sore Ramadan ini, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani 10 malam yang terakhir ini, ayo kita sama-sama meningkatkan nilai-nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini sudah jelas Rasulullah telah memberikan pesan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan karena iman, wahtisaban ikhlas karena Allah menjalani ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Maka 10 malam yang terakhir ini tidak lain adalah meraih itkun minanar, dijauhkan dari api neraka. Meraih ikun minanar itu diawali dari awal Ramadan. 10 malam yang pertama itu rahmat, 10 malam yang kedua maghfirah, dan 10 malam yang terikun minanar. Dan di malam 10 malam terakhir ada salah satu malam-malam yang dinantikan oleh umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia berbondong-bondong, mungkin ada itikaf, ingin meraih Ramadan itu dengan malam Lailatul Qadar, dengan banyak tadarus Al-Quran, berselawat Nabi, beristighfar, membaca sidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sanatu, abulaka bi ni'matika alayya, wa abulaka bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan orang yang ingin meraih malam Lailatul Qadar itu bermacam-macam cara. Ada yang beritikaf, ada yang melalui tadarus Al-Quran, ada qiyamul lail, salat malam, dan berbanyak-banyak berselawat. Ada orang yang ingin meraih Ramadan yang terakhir itu berbanyak sedekah. Salah satu pengalaman saya pribadi waktu di Mekah 10 malam yang terakhir kemarin itu, menjelang sebelum itu, begitu luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong di tanah suci, khususnya di Masjidil Haram, ingin beritikaf, ingin meraih Ramadan itu dengan 10 malam terakhir itu, meraih malam Lailatul Qadar berbanyak macam cara. Cara-cara inilah menuju surganya Allah
cara ini meraih Lailatul Qadar, bermacam-macam cara. Maka ketika kita lakukan ini dengan ikhlas karena Allah, insya Allah apa yang kita lakukan insya Allah Allah akan ridhoi, Allah akan berkahi. Maka dalam di dalam kitab itu jelaskan, Riyadhus Shalihin itu jelaskan bagaimana iblis ketika menjelang orang itu selesai Ramadan itu namanya dedengkok iblis itu menangis, mbahnya iblis menangis, semuanya bingung melihat kok kenapa menangis. Wahai baginda, kata itu, kau tidak melihat umat-umat Muhammad hari ini semuanya disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas dari api neraka. Hatinya, jiwanya bersih, terbebas dengan dosa. Idkun minanar, dijauhkan dari api neraka. Maka hari ini ketika Idul Fitri hadir, kau goda umat-umat Muhammad supaya dia bergembira, lupa makan, minum, dia lupa dengan sholatnya. Biasanya dia istiqomah sholat, istiqomah tidurnya, tapi ketika hari ini dia sudah bergembira, dia lupa. Akhirnya kita terlena, lalai kembali. Maka Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Ayo kita pertahankan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dengan apa? Di penghujung bulan suci Ramadan, tidak lain kita untuk menyempurnakan puasa kita adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini penyempurna ibadah puasa kita. Ketika kita puasa tidak membayar zakat fitrah, maka kurang sempurnalah ibadah kita. Ayo sama-sama. Saya mengingatkan, wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Menasab-nasab dengan kebaikan, semoga di malam yang berberkah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan segera memberikan cahayanya ke dunia. Ini adalah waktu yang paling dinanti untuk meraih pahala. Yang datang untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Mari kita persiapkan seluruh hati, jiwa, dan raga untuk menyambut bulan suci penuh berkah ini dengan sukacita. Semoga Ramadan ini dapat menempah kita menjadi pribadi yang semakin memiliki akhlak mulia. Kami, jajaran Direksi PT Bukit Asam Tbk, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat tetap tawakal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan.
Fajar Ramadan segera memberikan cahayanya ke dunia. Ini adalah waktu yang paling dinanti untuk meraih pahala. Yang datang untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Mari kita persiapkan seluruh hati, jiwa, dan raga untuk menyambut bulan suci penuh berkah ini dengan sukacita. Semoga Ramadan ini dapat menempa kita menjadi pribadi yang semakin memiliki akhlak mulia. Kami, jajaran Direksi PT Bukit Asam Tbk, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat tetap tawakal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك ya arhamar rahimin.